Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lintang Ardiansa. Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit mereview buku yang sudah saya baca, yaitu berjudul Seni Hidup Minimalis. Buku ini ditulis oleh Tracy Day dan sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Gramedia. Sekilas tentang penulis, sebelumnya beliau ini terkenal melalui websitenya di nisminimalis.com. Jadi beliau di sana membagikan kiat-kiat untuk memulai hidup minimalis dan akhirnya beliau menulis buku untuk menjadi hidup minimalis. Di sini yang akan saya bahas yaitu topik-topik yang penulis sampaikan di dalam buku ini. Jadi di sini penulis membagi menjadi 4 bagian di dalam buku ini dan saya akan bahas satu persatu ya. Dari yang pertama dulu nih, dari bagian 1 yaitu dasar pemikiran. Jadi di sini penulis seakan-akan mencoba menstimulus kita untuk menumbuhkan pola pikir hidup minimalis. Jadi di sini semacam memberikan urgensi kenapa sih kita harus hidup minimalis. Dan di bagian ini juga dibagi menjadi beberapa subbab lagi ya. Saya nggak akan bahas semuanya, tapi ada beberapa hal yang menurut saya ini menarik untuk dibahas, yaitu kenali kegunaan setiap barang Anda. Jadi terkadang ketika kita melihat sekeliling kita, baik itu di kamar ataupun di ruang keluarga kita, banyak sekali barang, namun kita kadang tidak ingat ataupun lupa ketika kita membeli barang ini untuk apa sebenarnya. Maka di sini penulis mengajak kita untuk mengenali nih setiap kegunaan barang yang kita punya. Jadi jangan sampai kita memiliki barang hanya karena keinginan bukan kebutuhan. Maka kita harus bagikan ataupun pisahkan barang-barang yang menurut kita mana ini kegunaan ataupun hanya semacam ataupun hanya keinginan kita. Lalu di sini juga ada hal yang menarik nih, sedikit barang sedikit stres, dan ini benar terjadi ya, termasuk ke saya sendiri ya. Jadi ketika kita punya banyak barang, terkadang beban pikiran kita lebih banyak ya kan. Mungkin kita berpikiran nanti barangnya harus disimpan di mana, perawatannya seperti apa dan semacamnya. Jadi itu memberikan beban pikiran lebih lah ketika kita memiliki banyak sekali barang. Itu untuk bagian pertamanya, dasar pemikiran, yang saya rasa itu menarik ya. Lalu di yang selanjutnya bagian kedua yaitu streamline. Jadi di sini penulis memberikan metode untuk kita memulai hidup minimalis. Jadi kan tadi di bagian pertama penulis memberikan kita semacam stimulus kan untuk menumbuhkan pola pikir minimalis, maka di bagian 2 ini itu metode streamline. Jadi metode yang penulis berikan ini bernama streamline, dan streamline ini setiap hurufnya kan di sini streamline itu terdiri dari 10 kata kan, ini 10 huruf maksudnya, dan setiap hurufnya itu mewakili setiap langkah yang harus kita lakukan untuk memulai hidup minimalis. Sini ada 10 langkah ya, cuman saya gak akan bahas semuanya, cuma nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, ada 10 langkah nih, 10 langkah untuk memulai hidup minimalis. Di sini yang saya garis besarkan atau garis bawahnya tekankan di sini yaitu bagian trace, treasure, or transfer. Di sini buang, simpan, atau berikan. Jadi ketika kita sudah mengenali setiap kegunaan barang yang kita punya, maka kita harus pisahkan, kategorikan barang-barang yang kita punya ya. Ada yang kita buang, simpan, atau berikan. Ketika barang-barang yang sudah kita rasa tidak akan gunakan lagi, terus sudah dirasa tidak bisa digunakan lagi, maka lebih baik kita buang saja daripada membuat ruangan kita menjadi sempit lah. Lalu ada yang simpan nih, barang yang kita simpan ini barang yang bakal kita pakai lagi ataupun masih kita gunakan ya. Lalu ada barang yang berikan. Jadi ketika barang yang sudah tidak kita gunakan namun masih memiliki kegunaan ataupun masih layak pakai, maka daripada kita buang, maka kita lebih baik memberikanlah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Lalu selanjutnya di bagian yang kedua yang saya rasa ini menarik ya, yaitu satu masuk satu keluar. Jadi ketika kita membeli suatu barang, jangan sampai barang yang kita beli ini sama dengan yang kita punya. Jadi kita usahakanlah barang yang kita beli ini barang yang benar-benar kita gunakan ataupun kita perlukan dan juga kita tidak punya di rumah kita. Jadi ketika kita membeli suatu barang, maka kita usahakan barang yang lain yang sudah kita tidak gunakan, maka keluarkanlah supaya tidak memperbanyak space lah ruangan yang kita perlukan untuk menyimpan barang tersebut. Nah, lanjut ke bagian yang ketiga. Jadi tadi di bagian kedua penulis memberikan metode untuk
menerapkan hidup minimalis ya, tadi yang diberi nama streamline. Lalu yang bagian ketiga yaitu berjudul ruang ke ruang. Jadi di sini penulis mengajak kita untuk menerapkan metode yang tadi sudah penulis berikan, yaitu metode streamline ke ruangan-ruangan yang ada di rumah kita ya. Jadi langkah-langkah khusus lah untuk menangani ruangan-ruangan yang kita punya untuk menerapkan hidup minimalis ini. Di sini ada ruang tengah, ruang keluarga atau ruang tidur, ruang pakaian kerja, ruang makan, kamar mandi, ruang penyimpanan, hadiah peninggalan, dan barang kenangan. Di sini ya akan saya bahas semuanya ya, cuman di sini yang saya ingin bahas yaitu ruang tidur karena kamar kita sendiri ya. Jadi kita cobalah untuk menerapkan metode yang tadi sudah diberikan oleh penulis ya, di metode streamline, untuk menerapkannya ke dalam ruangan yang kita punya ya, terkhusus di kamar kita, karena itu kan tempat sehari-hari kita untuk tidur ataupun beristirahat. Maka yang penulis tekankan di bagian ini yaitu jangan sampai tempat kita tidur, yaitu ranjang kita atau kasur kita, dipenuhi dengan barang, karena itu akan membuat kita tidak nyaman untuk beristirahat. Maka teman-teman semua, tempatkanlah barang yang kita dan kita miliki di tempat yang seharusnya. Jadi jangan sampai membiarkan barang-barang tersebut menumpuk baik itu di kasur ataupun di meja kita. Lalu teman-teman semua masuk ke bagian keempat, yaitu bagian terakhir, cara hidup. Jadi di situ penulis semacam memberikan kita kiat-kiat untuk memotivasi orang lain supaya juga menerapkan hidup minimalis seperti kita. Jadi jangan sampai hanya kita yang menerapkan hidup minimalis, sedangkan orang di sekitar kita ataupun terkhusus keluarga kita tidak menerapkan hal yang sama. Karena tidak mungkin kita bisa menerapkan hal tersebut jika keluarga kita tidak menerapkan hal yang sama. Jadi itu bisa mengganggu metode ataupun hal yang sudah kita lakukan. Juga teman-teman semua, poin plus dari buku ini kita bisa melihat bahwa konsep minimalis ini dapat membuat kita lebih ramah lingkungan sehingga mampu melestarikan bumi untuk generasi berikutnya. Jadi di dalam buku ini juga kita akan menemukan yang namanya yang sudah familiar ya, yaitu 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi di situ penulis menekankan bahwa ya, barang-barang yang kita punya jangan terlalu banyak, lalu kita misalkan barang yang sudah kita gunakan tapi masih bisa digunakan, maka kita daur ulanglah, manfaatkan kembali. Juga di sini penulis menekankan bahwa lebih baik kita menggunakan produk lokal daripada produk luar, karena di samping kita membantu usaha produk lokalnya juga mengurangi polusi yang dikeluarkan dari produksi produk yang dikeluarkan dari produk luar, juga transportasi yang dikirim. Jadi barang tersebut jika sudah beres diproduksi kan pasti dikirim kan, mengirimkan barang tersebut pasti mengeluarkan banyak polusi ya, baik itu dari udara maupun kapal laut dan sebagainya. Jadi teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi yang saya sampaikan ini cuma gambaran kasar lah dari isi dari buku ini. Mungkin jika teman-teman penasaran dengan isi sebenarnya atau isi lengkapnya dari buku ini, teman-teman bisa baca sendiri ya dengan membeli buku ini di online shop ataupun di toko buku terdekat ya. Bisa teman-teman beli untuk membaca lebih lengkap dari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen dan subscribe.